Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari terbit hingga terasa panas atau menjelang sholat duhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat. Sebaiknya dilaksanakan 4 rakaat. Adapun yang paling sempurna dikerjakan sebanyak 6 rakaat. Mayoritas ulama 4 mazhab mengatakan sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah dan dikerjakan sendiri. Sebagaimana amalannya yang sunnah, sholat duha baik apabila diamalkan namun tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan kepadaku 3 hal yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal dunia, yakni berpuasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidur setelah menunaikan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari. Banyak keutamaan dari sholat duha yang salah satunya adalah menggugurkan dosa dan mendapatkan rumah di surga, sebagaimana disabdakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang membiasakan diri untuk menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sisi lain terdapat pandangan bahwa sholat duha sebaiknya tidak dilakukan setiap hari. Pandangan mengenai sholat duha tidak boleh dilakukan setiap hari berdasarkan pada hadis riwayat Muslim, yaitu yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW selalu melaksanakan sholat duha? Aisyah menjawab, tidak, kecuali beliau baru tiba dari perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memang melakukan sholat duha namun tidak secara rutin. Syekh Hasan bin Ammar dalam kitab Marokil Falah menjelaskan bahwa duha merupakan waktu yang dimulai dari naiknya matahari hingga sebelum matahari tergelincir. Terkait hal itu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Karasi Al-Maliki dalam Syarah Muqtashar Khalil mengungkapkan ada 3 waktu antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. 1. Dohwah, yaitu saat matahari terbit hingga naik. 2. Duha, yaitu saat matahari naik hingga tepat di atas langit. 3. Daha, yaitu dimulai sejak habis waktu duha hingga tergelincir matahari. Inilah pentingnya mengetahui kapan waktu sholat duha, karena ada waktu-waktu tertentu umat Islam dilarang menunaikan sholat duha, yakni 1. Setelah sholat subuh hingga matahari naik 1 anak panah. 2. Saat matahari tepat berada di atas kepala hingga waktu zuhur. 3. Saat matahari berwarna kekuningan atau setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasannya Nabi SAW melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu. Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit matahari berada di dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah jawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Untuk pelaksanaan sholat duha yang dianjurkan oleh para ulama adalah sekitar pukul 9 ke atas. Sebab para ulama mengatakan bahwa yang utama itu setelah 1/4 waktu siang terlewati atau ketika sinar matahari mulai menyengat. Imam Nawawi menyebutkan waktu sholat duha adalah ketika matahari terbit sampai dengan waktu zawal atau waktu datangnya sholat zuhur.
Sementara itu Imam Al-Mawardi mengatakan waktu yang bagus adalah ketika seperempat siang sudah berlalu. Waktu afdol ini berdasarkan hadis sahih dari Zaid bin Arqam. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, salat awabin atau duha itu ketika sinar matahari sudah menyengat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan tentang waktu salat duha. Semoga bermanfaat. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah baligh dan diperintahkan sangat jelas dan tegas. Dapat kita temui di beberapa ayat dan surah di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan oleh para ulama sebagai penyangga dari sebuah bangunan iman seseorang. Maka seseorang yang tidak sholat bisa merobohkan keimanan seseorang. Di samping sholat wajib 5 waktu, kita juga diperintahkan mengerjakan beberapa sholat sunnah. Misal di sepertiga malam terakhir, duha, witir, dan lainnya. Namun walaupun sholat diperintahkan untuk dikerjakan, tetapi tidak semua waktu kita dibolehkan untuk sholat. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Baik larangan tersebut terhitung sebagai haram atau makruh. Di dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat di dalamnya. Dalam kitab Safinatun Nazah, setidaknya ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat, kecuali yang mempunyai sebab mendahului atau mutaqaddim dan sebab menyertai atau muqarrin. 1. Ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut, kita tidak diperbolehkan melakukan sholat. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Seperti yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan dia ridho kepada mereka, yaitu Umar radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila sinar matahari terbit, akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah melarang sholat pada waktu tengah hari tepat atau matahari di atas kepala sampai tergelincir matahari, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi,
ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. 4. Setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman salat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan atau pada waktunya. Gambaran contoh kasus sebagai berikut. Anggaplah waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 pagi, dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh. Ketika seseorang melakukan sholat subuh pada jam 4.15 umpamanya, atau pada jam berapapun ia melakukannya, maka setelah selesai sholat subuh, ia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunat sampai dengan terbitnya matahari, dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Karena saat terbitnya matahari sampai meninggi 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana telah dijelaskan. Sebaliknya, dalam rentang waktu jam 4 sampai jam 5 pagi, selagi ia belum melakukan sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat apapun. Adapun orang yang melakukan sholat subuh secara qadaan pada waktu sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melakukan sholat subuh, lalu mengkodoknya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan sholat subuh kodok tersebut, ia tidak dilarang melakukan sholat lainnya. 5. Setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh, juga diharamkan melakukan sholat bagi orang yang telah melakukan sholat asar secara adaan atau pada waktunya. Sebagaimana contoh kasus yang tadi, juga bagi orang yang pada waktu sholat asar melakukan sholat asar qada sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukannya pada hari sebelumnya, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lainnya. Keharaman melakukan sholat setelah melakukan sholat asar ini terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari. Demikian 5 waktu haram melakukan sholat. Allahu a'lam bishawab.